Shalom, mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Kita berhenti sampai di sini dulu. Nah, kita berbicara tentang hamba seorang perwira di Kapernaum yang disembuhkan Tuhan. Tetapi ternyata fokusnya bukan hamba yang sakit, tetapi fokusnya adalah sikap dari perwira ini. Di sini dikatakan di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Seorang perwira yang mempunyai hamba dan sangat dihargai. Dan saya membayangkan ini tidak mudah. Satu sisi dia adalah perwira yang mempunyai pangkat. Di terjemahan bahasa Inggris ini disebutkan centurion, berarti panglima yang membawahi minimal 100 orang. Ya. Kalau letnan itu seharusnya letnan itu aturannya membawahi sekitar 50 orang. Ya. Dan centurion ini 100 orang, berarti kedudukannya tinggi. Ya. Dan dia adalah perwira Romawi. Saya membayangkan dia punya hamba berarti lain bangsa di zaman itu. Berarti lain bangsa. Seharusnya kalau memang seorang hamba tidak perlu dihargai. Sudah seorang hamba lain bangsa. Dan ini bukan pembantu, namanya hamba bukan pembantu. Ya. Itu namanya hamba itu berarti budak, berarti tidak perlu dihargai di zaman itu. Tetapi sikap perwira ini adalah menghargai. Sudah pangkatnya tinggi, masih bisa menghargai orang yang jauh lebih rendah kedudukannya daripada dirinya. Sehingga sampai di sini saja kita harus sungguh-sungguh menghormati akan perwira ini, sikapnya yang sangat luar biasa. Dan yang harus kita catat juga adalah ingat perwira ini orang Romawi. Istilahnya sekarang ini bukan anak Tuhan, bukan orang percaya. Tetapi mempunyai sikap yang seperti itu baiknya. Sehingga pelajaran yang kita petik pagi hari ini adalah ingat kalau kita anak-anak terang, jangan sampai kalah sikap kita dengan sikap perwira ini. Bisa menghargai orang lain. Ya. Mempunyai anak buah sekitar 100 orang, itu mempunyai pangkat yang tinggi tentunya di zaman itu. Juga berarti kekayaannya luar biasa. Sehingga nantinya kita melihat dikatakan perwira ini suka menyumbang pembangunan bait Allah orang Yahudi. Ya. Nah,
kita lihat menghargai. Kemudian hambanya itu sakit keras dan hampir mati. Sakit keras dan hampir mati. Di dalam kitab Matius dikatakan hambanya itu lumpuh dan sangat menderita. Berarti kalau kita gabung di sini, hambanya itu sakit keras sampai tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, dan sangat menderita kesakitan sampai hampir mati. Ya. Jadi keadaan hambanya itu sudah sangat parah, hampir mati, sudah tidak bisa bangun lagi. Kalau kita ingat akan seorang hamba dari pasukan yang menyerang Raja Daud, kemudian sakit dan orang itu ditinggalkan, ya. Bersyukur Daud dan pasukannya kemudian merawat orang ini sehingga pada akhirnya dari hamba ini Raja Daud mendapatkan keterangan. Oh ya, keluarga mereka itu ditawan, dibawa kemana, menuju kemana, Raja Daud mendapatkan keterangan. Nah, sebenarnya sama juga, ya, bahwa hamba di sini, kalau memang perwira ini tidak menghargai, perwira ini bisa saja membuang hambanya, biarkan mati di tengah jalan atau di mana, tidak ada hukumnya. Ya. Tetapi kejadian yang sama sudah terjadi ketika Daud memperhatikan orang yang hamba yang sudah sakit dan hampir mati ini, maka dia mendapat keterangan, dia mendapatkan kebaikan juga. Perwira ini yang memperhatikan hambanya juga, akhirnya juga mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus. Sama ternyata bahwa pada akhirnya sikap kita, kebiasaan kita, gaya hidup sehari-hari kita akan menentukan apa yang akan kita terima di masa yang akan datang. Seringkali orang-orang itu kalau tidak ada yang diminta atau diinginkan atau diharapkan, tidak mempunyai gaya hidup yang baik atau tidak bersikap yang baik kepada seseorang atau bahkan kepada Tuhan. Bukankah seperti itu? Kalau tidak ada maunya, tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi kalau ada maunya, wow, sungguh-sungguh sekali sama Tuhan. Itu sikap yang tidak baik, seharusnya sikap yang baik. Lagi ada maunya atau tidak ada maunya, gaya hidup kita harus stabil, menunjukkan kebaikan, menunjukkan keakraban, menunjukkan sikap hormat. Ya, harus menjadi gaya hidup. Bukan kalau butuh sesuatu sikap kita berubah menjadi baik. Bukan. Sama seperti sikap kita kepada Tuhan juga. Nah, lihat hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Tidak mudah loh. Ini hanya seorang hamba. Bahkan kita mungkin ke keluarga kita pun kalau sudah sakit keras, menjijikkan, kita tidak mau perhatikan lagi. Apalagi sakitnya sudah lama. Ya. Tidak mudah. Saya katakan sikap ini tidak mudah. Tetapi luar biasanya perwira ini menaruh perhatian, menaruh kasih yang luar biasa. Dan kita sedang masuk akhir zaman kembali, yang dikatakan kasih kebanyakan orang semakin dingin atau semakin tawar. Tetapi biarlah firman ini mengingatkan kita bahwa kasih kita di akhir zaman tidak boleh semakin tawar. Justru kasih kita harus semakin bergairah, baik kepada Tuhan, baik kepada manusia di sekeliling kita. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dikatakan ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ya. Perwira ini datang kepada orang Yahudi
tua-tua Yahudi untuk meminta pertolongan. Dan luar biasanya dikatakan mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan kepada Yesus. Katanya, "Ya layak engkau tolong." Bukankah ini juga hubungan yang tidak mudah? Orang Romawi yang sangat dibenci oleh orang Yahudi karena dianggap penjajah. Kemudian juga orang Romawi yang terkenal sebagai penyembah berhala, otomatis tidak akan pernah bisa bergaul dengan orang Yahudi. Di sini bukan hanya sekedar orang Yahudi, tetapi tua-tua orang Yahudi. Dan perwira ini punya hubungan yang seperti ini. Anda ingat cerita tentang Cornelius, bahkan Rasul Petrus masuk itu pun dengan terpaksa karena Tuhan berbicara dengan keras melalui penglihatan kepada Rasul Petrus. Itu pun ketika sampai di rumah Cornelius, Rasul Petrus tanpa tedeng aling-aling mengatakan, sebenarnya kami tidak boleh masuk ke rumah ini. Ya. Itu yang dikatakan Rasul Petrus. Di sini kita melihat bahwa perwira ini bisa menjalin hubungan yang baik dengan tua-tua Yahudi. Wow, ini kebaikan seperti apa yang ditanamkan oleh perwira ini. Sidang jemaat, ketika Indonesia toleransi sedang diserang habis-habisan, ingat kehendak Tuhan di akhir zaman. Biarlah kita berbuat baik kepada semua orang. Menjadi baik kepada semua orang. Kitab Galatia mengatakan begini. Mari kita lihat dulu sebentar. Kitab Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, dikatakan. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada semua orang, dikatakan. Tetapi ada urutannya, terutama kepada kawan-kawan seiman, kemudian baru menyebar ke yang lain. Ini penting karena kembali saya tekankan, kita ini sedang memasuki akhir zaman. Dan amanat agung dikatakan, jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita tidak berbuat baik kepada semua orang, bagaimana bisa memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Sehingga tentunya ini harus menjadi gaya hidup kita. Jangan suka membeda-bedakan orang. Ya. Kalau memang sikap kita ramah kepada orang kaya, ayo milikilah sikap ramah juga kepada orang yang kekurangan. Kalau sesama orang Tionghoa itu bisa ramah, ayo juga bersikap ramah mungkin dengan orang Madura juga. Ya. Jangan membeda-bedakan. Seringkali di hati nurani kita yang terkecil, terdalam ini, kita masih membeda-bedakan. Yang jadi masalah kalau seperti itu adalah Tuhan itu kesukaannya, hobinya adalah menyelidiki hati dan batin kita. Ya. Berarti sampai yang terdalam sikap hati kita ini ketahuan sama Tuhan. Itu yang jadi masalah nantinya. Oleh karena itu kita harus jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita yang sebenarnya. Terus minta anugerah Tuhan supaya bisa diubahkan dan mengasihi semua orang. Kita harus terus mengasihi dan berbuat baik. Kenapa di sini dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bukankah perwira ini tidak
Saya percaya dia berbuat baik sebelum hambanya itu sakit. Ya. Seandainya hamba ini, perwira ini berbuat baik hanya sementara, kemudian dia berubah, ya tidak baik lagi, maka pada waktu hambanya ini sakit, maka dia tidak mungkin bisa minta pertolongan kepada tua-tua Yahudi. Tetapi karena perbuatan baiknya terus menerus dia lakukan, maka ini yang dikatakan, kalau kau tidak menjadi lemah, terus berbuat baik. Kan kadang orang menjadi lemah, biasa memberi, kemudian ketika keuangan agak seret sedikit, kemudian tidak memberi lagi. Biasa mengasihi, tetapi kemudian ketika dikecewakan, kemudian tidak mengasihi lagi. Itu namanya menjadi lemah, ya. Nah, kalau sudah menjadi lemah, apa yang kita sudah lakukan, yang kita tabur, itu tidak akan pernah kita tuai. Itu dianggap hangus. Ya kan sayang, kan sayang. Oleh karena itu, jangan kita jemu-jemu berbuat baik dikatakan, karena apabila datang waktunya, apa yang kita tabur pada waktunya itu akan kita tuai. Kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan sekarang, sekalipun kita tidak mengharapkan balasan, ada waktunya di mana kita membutuhkan tanda kutip pembalasan yang kita sudah lakukan itu loh. Bahwa ketika kita menolong orang-orang, ada waktunya nanti keadaan kita juga terdesak, membutuhkan pertolongan dari orang lain. Mau sesehat apapun kadang kan orang memperhatikan orang yang sakit. Lu siapa tahu ketika umur 75 tahun nanti kita sakit-sakitan. Ingat apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ya. Tetapi ketika kita tidak pernah memperhatikan mungkin keluarga kita yang sakit. Pada waktu kita sakit maka kita akan sendirian juga. Tabur tuai ini pasti terjadi. Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada orang bahkan ya ketika memberi kelihatannya tidak ada hasil. Dan banyak yang berhenti. Padahal di sini dikatakan ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Kita akan menuai. Demikian pula semua yang kita lakukan, ingat ada waktunya. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya. Kalau Anda memperhatikan mau di Instagram, di Facebook, seringkali ada orang yang memberikan gambaran tentang bertekun, orang yang menggali tanah, kemudian sudah hampir di sana ada permata segala macamnya. Banyak orang yang berhenti ketika sudah hampir sampai ke tempat permata. Ini berbicara ketekunan. Memangnya Anda juga memberikan perpuluhan, memberikan persembahan segala macam, ngasih langsung nuai? Oh tidak. Hanya ketika ini menjadi kebiasaan, satu saat pada waktunya, ketika kita sudah sampai waktunya untuk menerima berkat-berkat tambahan itu akan menjadi sangat mudah. Ya, itu yang saya alami juga. Ya, jadi mari kita perhatikan, jangan jemu-jemu berbuat baik dan jangan menjadi lemah. Jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti di tengah jalan. Karena kita kecewa, karena kita apa sebagainya. Terus lakukan. Terus lakukan. Kitab Ibrani pasal 12 katakan, teruslah melangkah. Sekalipun berat. Kamu belum mencucurkan darah. Paling hanya susah. Paling hanya semakin berat langkahnya. Terus melangkah aja. Belum mencucurkan darah. Kata kitab Ibrani. Ya. Seringkali orang belum menderita. Sangat menderita hampir mati, sudah berhenti. Dan
Saya tekankan kembali, ini akhir zaman. Memang semuanya tidak mudah. Tidak mudah. Semua orang sudah menggembar-gemborkan bahwa masih ada yang lebih berat, jauh lebih membahayakan daripada penyakit COVID. Yaitu perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca yang ekstrim. Wow. Anda bisa bayangkan seandainya. Kan pengaruh perang nuklir bisa aja membuat semuanya berubah kan. Bisa bayangkan kalau Pamekasan kemudian 3 bulan ada salju. Kita berarti harus beli jaket yang tebal. Dan itu butuh pengeluaran lagi kan. Berarti ekonomi pun akan hancur. Dikatakan teman saya yang tinggal beberapa saat di Belanda, dia katakan kalau sudah musim salju Pak, itu yang namanya tomat, harganya itu bisa puluhan ribu. Tomat satu, berarti tidak nyambel dong orang Pamekasan. Loh, ini perubahan cuaca akan terjadi. Ini masih seru-serunya. Kalau Anda mengikuti Rusia sama Ukraina, ini seru-serunya. Bayangkan satu latihan rudal dilepas latihannya ya. Itu sudah gaji berapa? Ya. Dan nanti orang yang kena juga berarti rumah sakit itu harganya berapa yang akan mereka bayar. Akan banyak perubahan terjadi. Sehingga saya selalu menekankan bahwa kita ini butuh hidup dalam mujizat loh. Di akhir zaman. Kalau bukan karena perlindungan Tuhan ketika perang dunia ketiga terjadi. Kena hawa radiasi dari nuklir aja. Kan banyak penyakit. Ya. Oleh karena itu selagi ada waktu ayo sungguh-sungguh saya selalu tekankan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan sehingga iman kita ini siap untuk hidup di dalam atmosfer surgawi. Ya. Kembali kepada pembacaan kita Injil Lukas. Ayat yang keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Ya. Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Ingat lain bangsa, Romawi dan Yahudi. Kemudian lain kelas, penjajah dan yang dijajah. Tetapi yang penjajahnya justru mengasihi yang dijajah. Ini tidak mudah sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan lebih lagi dikatakan, dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Beda agama ini loh. Beda keyakinan. Tetapi perwira ini mengasihi dan menanggung pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Tidak mudah. Kelihatannya sia-sia kan? Anda bisa bayangkan ketika perwira ini berkumpul dengan perwira yang lain. Mereka pasti mencemooh apa yang dilakukan oleh perwira ini. Untuk apa? Menanggung pembangunan dari orang-orang yang kamu jajah. Untuk apa? Ya kan? Seharusnya kamu yang memeras mereka. Mungkin perwira ini akan diolok-olok seperti itu. Berarti berbuat baik pun itu tidak mudah kan. Kita akan dibodoh-bodohi. Ya. Saya kemarin ke Surabaya bertemu dan berkumpul dengan 2 hamba Tuhan yang bergerak di misi. Dan dia katakan begini, pelayanan di Medaheng. Kita itu banyak susahnya. Kita bukan hanya sekedar melayani, menjadi pelayan sungguh-sungguh. Ada yang nelpon, Pak minta tolong. Itu mama saya itu butuh tisu, jaraknya jauh.
minta tolong ke pendetanya untuk kirimi mamanya di rumahnya, dia sendiri di penjara, minta tolong dikirimi tisu. Kan kita ini sungguh-sungguh jadi pelayan. Mana kalau sudah keluar nanti bilang mau pamit pulang ke Manado, butuh uang, sudah dikasih uang tiket. 3 minggu kemudian muncul lagi, ternyata tidak jadi pulang katanya. Sekarang mau pulang. Akhirnya karena sudah terlalu pandai, hamba-hamba Tuhan juga. Ketika ada orang yang minta tiket, dia belikan kemudian langsung diantar ke bandara, dilihat masuk apa enggak. Sampai masuk dia bilang. Tetapi yang saya mau katakan, bukankah kalau kita katakan bodoh, sudah tahu dibohongi aja. Tapi apa dia bilang? Kalau ini tidak dikasih, maka mereka akan mencap hamba Tuhan kok tidak ada kasih dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini loh yang terjadi, dia bilang. Hanya dia bilang, kadang hati kita senang ketika ada yang keluar dari Medaeng ternyata masuk sekolah Alkitab dan sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan. Walaupun persentasenya jauh lebih sedikit daripada yang dikatakan baru keluar. 7 bulan kemudian ketemu lagi. Dia bilang, dulu copet sekarang perampok kasusnya. Loh ini sungguh hamba-hamba Tuhan ini yang cerita. Ya. Artinya kadang ketika kita berbuat baik, kita ini akan dibodoh-bodohi loh sama orang-orang yang lain atau bahkan sahabat-sahabat kita. Bisa bayangkan perwira ini. Akan dikatakan bodoh. Demikian pula kita, kalau kita terus berbuat baik kepada seseorang atau siapapun. Pada akhirnya akan ada orang yang mengatakan bodoh. Tetapi ingat, kalau kita tidak jemu, tidak berhenti di tengah jalan, maka suatu saat kita akan menuai apa yang kita sudah tabur. Ya. Sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Berarti perwira ini juga adalah orang yang murah hati. Perwira ini adalah orang yang murah hati. Sore nanti mungkin kita akan bahas tentang hubungan antara kemurahan, puasa dan doa. Ya. Sore nanti kita akan bahas itu. Jadi gaya hidup perwira ini juga sekarang ketambahan yaitu murah hati. Menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Berarti banyak uang yang keluar. Ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ya. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Saya suka dengan ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Berarti Yesus tidak menunda-nunda waktu. Yesus langsung pergi. Nah, bayangkan kembali, ini perwira Roma maksud saya. Yesus tidak menunda-nunda waktu. Mengapa? Ada orang yang selalu fokus. Kalau berdoa jawaban Tuhan bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Tetapi di sini kita lihat Yesus tidak menunda-nunda waktu. Kenapa? Ini loh yang saya tekankan dari awal. Miliki gaya hidup yang benar. Sehingga ketika kita butuh pertolongan, tidak butuh waktu lagi untuk menyesuaikan sikap kita. Kan yang diminta tolong itu ya ingin sungguh-sungguh melihat ketulusan kita. Nah kalau biasanya tidak tulus, tunggu dong, ingin bukti dulu. Ya, ini sikap manusia, jangan disamakan dengan Tuhan. Tetapi tetap hati nurani kita sendiri sebenarnya ketika menghadap Tuhan. Ketika hati kita tidak benar, maka hati kita ini akan menuduh kita. Sehingga kita sendiri akan berusaha untuk menyelaraskan. Nah untuk menyelaraskan ini kan butuh waktu.
Sehingga jawaban doa itu lama. Karena kita harus menyelaraskan hati kita terlebih dahulu. Oleh karena itu betapa pentingnya memiliki gaya hidup yang benar. Selalu mempunyai gaya hidup yang benar. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada hati nurani yang menuduh. Dan Rasul Yohanes di dalam suratannya mengatakan, inilah keberanian iman kita kepada Tuhan. Yaitu hati kita tidak menuduh kita, sehingga ketika kita meminta kepada Tuhan, maka kita tahu Tuhan pasti menjawab apa yang kita doakan. Itu di dalam suratan Yohanes dikatakan seperti itu. Ya. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Berarti kembali perwira yang kaya, yang terhormat adalah orang yang rendah hati. Kata tidak layak menerima. Berarti dia merendahkan diri sedemikian rupa. Bayangkan seorang jenderal mau terima tamu. Ya, masa tidak usah ke rumah saya tidak layak. Yang betul jenderal ini mungkin akan menerima untuk menunjukkan, ini loh rumah saya, megah, mobilnya ada 5 dan sebagainya dan sebagainya. Satu kebanggaan. Tetapi perwira ini mengatakan tidak layak aku. Karena Tuhan Yesus begitu terhormatnya di matanya. Artinya bahwa perwira ini kembali mempunyai gaya hidup yang merendahkan diri, rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Buktinya dia begitu perhatian kepada hambanya yang sakit. Bukankah ini adalah kerendahan hati? Buktinya dia bisa bergaul baik dan menolong bangsa yang dijajahnya. Bukankah ini menggambarkan kerendahan hati? Dan sekarang di hadapan Yesus, sikap yang terbangun di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sikap ini juga yang dibawa di hadapan Yesus, yaitu kerendahan hati. Tidak layak dikatakan. Oh, tidak mudah mengucapkan kata ini dengan tulus loh ya. Bukan hanya sekedar basa-basi. Tetapi ini berbicara ketulusan. Tidak mudah. Seringkali orang-orang itu bergurau. Orang-orang kaya tidak mampir ke gubuk saya. Padahal itu merendah di atas bukit. Ya, itu merendah di atas bukit. Ya. Jadi banyak orang yang tidak tulus, banyak orang yang hanya bergurau. Tetapi sikap dan perkataan perwira ini di hadapan Yesus ini adalah perkataan yang tulus. Dia merasa tidak layak. Anda bisa bayangkan bahkan seorang nabi yang begitu terhormat yaitu Nabi Yesaya. Di hadapan tahta kemuliaan Tuhan. Nabi Yesaya tersungkur dan mengatakan, celaka aku binasa. Ini loh. Seharusnya sikap semua orang di hadapan Tuhan seperti ini. Merendahkan diri. Bukan seperti orang Farisi yang ketika berdoa, Tuhan tahu enggak, aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberikan persembahan. Tidak ada kerendahan hati sama sekali. Yang ada hanya menyombongkan diri. Ya. Banyak orang juga ketika berdoa. Sebenarnya mereka sedang menyombongkan diri di hadapan jemaat yang lain. Lihat doaku. Lihat aku. Seakan-akan seperti itu. Ya, seakan-akan seperti itu. Kalau kita peka, ada orang-orang yang ketika berdoa pun bisa dengan gaya menyombongkan diri.
hati-hati karena orang sombong dibenci Tuhan. Itu aja, ayatnya beberapa kali diulang di Alkitab. Orang sombong, orang angkuh itu dibenci Tuhan. Kadang ada orang yang mengatakan, enggak, saya enggak sombong, hanya saya ini angkuh. Loh, saya ini heran kalau mendengar kata itu, ya. Tetap itu saya ingat, saya enggak sombong, hanya angkuh, ya. Ya. Ingat, orang sombong dibenci Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia, dikatakan, kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya tidak bahas dulu, katakan sepatah kata ini. Kita loncat dulu ke ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lihat di sini bahwa perwira ini mengatakan, aku sendiri seorang bawahan. Yang pertama dibuka perkataannya adalah, aku seorang bawahan. Bisa saja perwira ini mengatakan, aku mempunyai bawahan. Nah, bisa loh. Tetapi ya pembukaannya adalah sikap hati seorang yang rendah hati. Yaitu, aku sendiri seorang bawahan. Padahal kan intensitasnya itu kan lebih sering dia itu berhubungan dengan bawahannya daripada diperintah oleh atasannya. Tetapi ini loh sikap orang yang rendah hati. Aku sendiri seorang bawahan, dikatakan. Artinya orang yang tunduk pada otoritas. Perwira ini mau mengajarkan pada kita bahwa jangan berpikir untuk mempunyai otoritas terlebih dahulu. Bagaimana caranya memperoleh otoritas? Jangan. Yang terpenting itu kita tunduk, ada di bawah otoritas dari seseorang. Maka secara otomatis nantinya kita akan punya otoritas terhadap orang-orang di bawah kita. Banyak orang tidak mau tunduk pada otoritas, maunya punya otoritas dan mendemonstrasikan otoritas. Ya. Padahal orang Kristen itu coba lihat Alkitab mengatakan, tunduk kepada Allah terlebih dahulu, baru engkau mengusir setan. Kalau saya sederhanakan, ketika kau bisa tunduk pada Tuhan, maka iblis pun akan tunduk kepadamu. Sederhananya kan itu. Jangan yang dipelajari dulu adalah bagaimana mengusir setan atau bagaimana supaya setan tunduk. Jangan. Tugas utama kita bukan mengusir setan. Tugas utama kita adalah tunduk kepada Tuhan. Itu yang utama. Ketika kita bisa tunduk atau ada di bawah otoritas Tuhan, maka secara otomatis Tuhan akan memberikan otoritas pada kita untuk mengusir setan. Sesederhana itu. Semakin kita tunduk kepada Tuhan, maka setan dengan tingkat yang semakin tinggi pun akan tetap tunduk kepada kita. Tingkat ketundukan kita pada otoritas Tuhan akan menentukan juga seberapa besar otoritas yang kita miliki terhadap setan-setan di sekeliling kita. Ya. Karena semakin kita mempunyai otoritas yang tinggi, maka setiap perintah kita itu akan semakin cepat untuk dituruti. Sama dengan ini. Perwira ini katakan, aku sendiri seorang bawahan.
Dan di bawahku ada pula prajurit. Ada urutan-urutannya. Ya. Ada urutan-urutannya. Kalau di rumah, maka suami adalah kepala rumah tangga. Kemudian baru istri, baru anak-anak. Anak-anak pun dari kakak, adik, terus. Ada urutan-urutannya. Ya, di kantor, di pekerjaan ada urutan-urutannya. Di gereja pun ada urutan-urutannya. Di pemerintahan ada urutan-urutannya. Sekali Anda melanggar urutan ini, maka semuanya akan kacau. Bukan hanya satu bagian saja yang kacau, tapi semuanya akan kacau. Ya. Anda lihat ketika istri berani kepada suami, maka itu sebenarnya sedang mengacaukan tingkat ketundukan anak-anak kepada suami. Bahkan akhirnya akan semakin kacau. Ketika istri tidak tunduk kepada suami, seringkali anak-anaknya yang laki itu jadi kebanci-bancian. Coba Anda perhatikan. Maksud saya adalah apa yang Anda anggap sepele, tidak taat pada otoritas, ternyata bukan hanya satu bidang yang kacau, tetapi hampir semuanya akan menjadi kacau. Jadi ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Ketika hamba Tuhan di sebuah gereja tunduk pada majelis, maka semuanya akan kacau. Anda bisa bayangkan pendeta dimarah-marahi jemaat karena anggota majelis. Dan ketika hamba Tuhan itu di mimbar, dia melihat jemaat yang suka memarah-marahi, dia akan berani mengungkapkan dosa. Artinya kemudian tatanan di gereja itu pun akan menjadi kacau. Semuanya akan menjadi kacau. Oleh karena itu dimanapun kita berada, Anda harus mengerti tentang otoritas ini. Dan posisikan pada posisi yang benar, maka engkau semuanya akan hidup dalam keteraturan. Enak hidup dalam keteraturan. Anda bisa bayangkan tinggal di rumah yang kacau, yang tidak pernah diatur, ya. Ketika mau kerja masih cari sepatu ada di mana ya? Coba teratur, kan sudah tahu. Lebih gampang. Sepatu yang besar aja sukar dicari, apalagi kalau cari jarum nantinya. Ya kan? Artinya bahwa ketidakteraturan itu bikin semuanya susah. Tetapi ketika engkau hidup di dalam keteraturan, maka engkau akan mengalami kemudahan, akan mengalami percepatan, akan mengalami semua yang baik. Ya. Nah, hamba ini kembali saya katakan bahwa dia begitu mudahnya untuk memperoleh atau mempunyai iman yang besar. Karena nanti Yesus pun mengatakan imannya sangat besar. Begitu mudahnya dia di dalam berhubungan dengan Tuhan Yesus, menerima sesuatu dari Tuhan karena gaya hidup yang sudah tertata ini loh. Ya. Begitu mudahnya. Ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Kemudian dari gaya hidup yang sudah tertata ini, prajurit ini juga mengetahui bidangnya. Untuk urusan prajurit, aku mempunyai kuasa. Untuk urusan penyakit, aku tidak punya kuasa. Ya, untuk urusan prajurit, aku tinggal perintah. Tetapi engkau Tuhan, engkau punya kuasa atas penyakit. Seperti aku memerintah bawahanku dan mereka langsung mengerjakannya. Perintahkan juga kepada penyakit, maka penyakit pun akan mengerjakan apa yang kau kehendaki.
bahwa ketika saya misalnya, saya datang ke tokonya Cik Nani, saya tidak bisa memerintah karyawannya. Itu ambilkan yang itu, saya butuh. Tidak bisa, walaupun kita nanti mau bayar. Ya. Dia akan lebih tunduk kepada Cik Nani sebagai bosnya. Jadi lihat di sini bahwa ketika kita berkuasa di satu bidang, jangan berpikir bahwa kita juga akan berkuasa di bidang yang lain. Sehingga pada akhirnya bukankah kita akhirnya akan terjalin juga, dan kita harus punya pengertian bahwa satu dengan yang lain saling membutuhkan. Perwira ini untuk urusan perang, untuk urusan keamanan, dia punya otoritas. Tetapi untuk urusan penyakit, dia tidak punya otoritas. Bahkan tidak usah Yesus, dengan tabib pun dia tidak punya otoritas. Bayangkan orang yang kaya-kaya kan, kadang kalau sudah di rumah sakit, dibohongi sama dokter, sudah tahu tapi tidak bisa jelaskan, tetap aja mau dibohongi kan. Sakit pilek dikasih obat pilek, ditambahi antibiotik, ditambahi obat pelancar darah, segala macam. Tetap aja dibeli, padahal sakit pilek butuhnya hanya obat sakit pilek. Ya. Artinya bahwa sekaya apapun kita, di bidang yang lain kita lemah. Sehebat apapun kita di satu bidang, di bidang yang lain kita lemah. Dan kita tetap membutuhkan yang lain. Dan kembali, gaya hidup yang seperti ini ketika kita mengerti, akan memimpin kita pada kerendahan hati. Dan gunanya sangat banyak ketika kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita disambut dengan Tuhan. Ya, disambut. Nah, sehingga perwira ini kemudian mengatakan di ayat yang ke-7, dikatakan, untuk urusan penyakit, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Berarti saya membayangkan begini, di hadapan perwira ini. Di hadapan perwira ini, penyakit, dia melihat penyakit di hadapan Tuhan Yesus kecil. Karena di sini penyakitnya Anda lihat di sini, ini bukan COVID, bukan pilek. Penyakitnya yang menyebabkan sampai penyakit yang parah, dikatakan, ya kan? Penyakit yang sangat keras, sampai mengakibatkan lumpuh, tidak bisa jalan, berarti sangat lemah. Menderita berarti ini sangat sakit. Berarti bisa dibayangkan, berarti ini anggaplah kalau sekarang kanker stadium akhir. Maka kalau mau ditambah kanker stadium akhir plus. Ya. Tetapi ketika diperhadapkan kepada Tuhan Yesus, perwira ini mengatakan, Tuhan, tidak usah diperiksa Tuhan. Sepatah kata saja. Loh, berarti kan bagi perwira ini imannya mengatakan penyakit yang sebesar ini seperti hanya satu titik di hadapan Tuhan. Dengan gaya hidup yang sudah terbiasa terbangun tentang otoritas. Dan perwira ini juga memandang hal ini di hadapan Yesus, penyakit di hadapan Yesus sama dengan kehidupannya ketika berhadapan dengan bawahannya. Maka imannya begitu teguhnya. Tidak usah repot-repot Tuhan. Tidak perlu datang ke rumahku. Tidak usah berbicara panjang lebar. Sepatah kata saja hambaku pasti sembuh. Dan bukankah perwira ini belum dapat pengajaran dari Tuhan? Hanya dia belajar dari gaya hidup sehari-hari. Dia banyak mengerti tentang hubungan demi hubungan, bidang demi bidang. Karena kalau di militer kan tetap ada bagian-bagiannya kan.
Tidak boleh bagian yang satu acak-larcak ke bagian yang lain, ya kan? Tidak boleh. Ya. Dia sudah terlatih di sana. Ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Ia heran akan dia. Heran akan perwira ini. Bukan umat Tuhan dari bangsa lain, tetapi kok bisa punya iman yang sebesar itu. Ia heran akan dia. Seharusnya kan perwira ini heran akan Yesus. Tetapi sekarang terbalik. Ya. Kalau sampai seluruh jemaat GPPS membuat heran Tuhan Yesus, maka Pamekasan goncang. Pasti goncang, kebangunan rohani terjadi. Ia heran, Yesus heran akan perwira Kapernaum ini. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ya. Bahasanya Tuhan Yesus enak ya. Sekalipun di antara orang Israel, padahal matanya itu sedang keliling ke orang yang ngikuti. Berarti ini kan lagi ngata-ngatai yang ngikuti. Kamu ini ikut aku sudah 2 jam tidak dapat apa-apa. Nah, padahal seharusnya kamu dapat banyak ikut aku 2 jam. Ikut aku seharian. Ya. Seharusnya kan seperti itu. Maksudnya Tuhan Yesus itu seperti itu. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti. Oleh karena itu Paulus selalu dalam setiap doanya. Baik kepada jemaat Efesus, kepada Kolose, kemanapun. Dia selalu mendoakan supaya jemaat mempunyai segala macam pengertian dan pengetahuan. Ya, jangan hanya satu pengertian. Segala macam pengertian dan pengetahuan. Supaya enak bisa mengerti seluruh kehendak Tuhan. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ya. Bersyukur, jangan sampai kebablasannya, karena ini tidak berbicara Abraham. Abraham belum Israel. Ya. Nanti setelah Yakub baru Israel. Ya, jadi jangan sampai Anda kalau Anda mendengar pengkhotbah mengatakan bahkan iman Abraham pun kalah, itu sudah konyol. Ya, berarti hamba Tuhannya tidak baca dengan jelas. Perbandingannya ini hanya Israel, Abraham tidak. Ya, Abraham belum Israel. Ingat, nanti Yakub baru Israel. Ya. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kiranya Tuhan juga memberikan iman yang sebesar ini kepada seluruh jemaat GPPS. Ya, yang percaya sungguh akan kuasa dari setiap firman Tuhan. Pasti terjadi atas kehidupan kita. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Sidang jemaat, belajar bahwa kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan itu bisa terjadi walaupun dilepaskan dari tempat yang berbeda, tempat yang lain. Tidak perlu harus mendatangkan orang ke rumah untuk disembuhkan, untuk didoakan. Walaupun itu tidak salah. Yang saya mau tekankan adalah iman kita harus terus bertumbuh. Bahwa walaupun tidak ada orang di tempat ataupun hanya melalui telepon, mau melalui video call, ingat setiap firman yang dilepas itu pasti terjadi. Ya. Ada ayat yang mengatakan disampaikannya firman-Nya dan segera firman-Nya itu berlari. Berlari loh, bukan berlambat-lambat. Segera firman-Nya berlari. Wow,
Ini adalah hati Tuhan. Bahwa ketika Tuhan melihat seseorang mempunyai masalah, seseorang mempunyai sakit penyakit, Dia tidak ingin menunda-nunda. Dia ingin segera menyembuhkan, segera menyelesaikannya. Didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Kehendak Tuhan adalah menyembuhkan kita, memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan memberkati.